Oke, teman-teman, kita mulai ya market update kita ya. Ini hari Jumat awal bulan Maret 2024. Kita lihat indeks harga saham gabungan dulu ya. Kita lihat ya, indeks ya. Ini cukup bagus sih. Ini dua candle ini lumayan inilah ya, menolak untuk turun. Jadi kelihatannya musim dividends itu cukup ini ya, cukup membuat apa ya, bursa kayaknya mempertahankan diri untuk turun ya. Jadi dia akan konsolidasi kelihatannya ya. Tapi kita lihat aja nanti beberapa candle lagi. Ya nanti mungkin setelah musim dividends baru akan turun ya. Nanti habis itu baru ini ya, baru mungkin menyambut efek dari presiden baru ya. Kita lihat aja nanti pengumuman KPU-nya kurang lebih tanggal 20 Maret. Ya itu adalah batas maksimal untuk perhitungan suara KPU. Jadi di 20 Maret. Kemudian habis itu kalau tidak salah 1 bulan ya, 1 bulan atau berapa berapa lama gitu ya. Nah, itu adalah proses di mana mereka yang kalah atau mereka yang mungkin merasa suaranya bermasalah itu akan mengajukannya ke MK ya. Jadi setelah itu kalau tidak ada pengajuan ya udah berarti udah putusannya udah mutlak segitu gitu ya. Jadi mungkin masih April atau Mei ya baru nanti benar-benar putus gitu ya bahwa oh ini udah eh, apa namanya presiden baru yang definitif gitu ya. Oke, ya jadi ya kita nggak tahu nanti kalau skenario sih mungkin ya selama periode di mana ada ini masih ada apa namanya perselisihan itu yang di MK itu mungkin di situ masih akan ada gejolak dari bursa ya. Indeks itu mungkin ya turun dulu gitu ya. Yang saya sih selalu mengharapkan dia kalau bisa dia diskon dulu. Jadi nanti setelah itu semua selesai ya namanya buat buat efek ke atasnya itu lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan sekarang. Karena kalau sekarang itu kan hanya itu kan di sini. Ya kan? Hanya itu kan di sini di 7.400 kan. Jadi kalau dia ke 7.400 cuma 100 poin. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya efek presiden baru ya sampai ke mana gitu kan? Ya paling ya pasti akan lebih terbatas dibandingkan kalau dia koreksi dulu, ya koreksi dulu, kemudian baru naik. Itu kan mungkin akan jauh lebih menarik untuk pasar ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini saya cuma mau update aja ya. Kalau teman-teman lihat di saham-saham EBT ya, energi baru dan terbarukan, kan kemarin itu Arko naik sendiri ya. Arko jalan sendirian, Arko. Itu belum dikonfirmasi oleh saham-saham di satu sektornya. Dia ini naik sendirian nih. Ya, jadi belum dikonfirmasi sama sekali oleh sektornya dia. Ya, jadi kalau sektornya kan kita kemarin bahas itu ada 4 saham tuh. Ada Brand, ada PGEO, ada KIN, ada Arko kan, ya. Nah, jadi Arkonya naik, Arkonya duluan. Jadi kalau dibilang market leader, ya dia duluan kan, dia naik duluan. Nah, hari ini kita mulai lihat bahwa bukan hari ini sih, jadi udah ada beberapa hari yang lalu kita mulai melihat konfirmasi pada sektor ini, sektor EBT. Yang satu itu adalah apa brand, ya brand. Teman-teman lihat ya brand. Jadi ini baru konfirmasi ya. Jadi dia udah mulai ada kenaikan di situ setelah money spot ya. Dia mulai ada kenaikan walaupun naiknya ya pelan-pelan begitu aja ya karena memang kenaikannya si brand itu sudah keterlaluan. Ya maksudnya memang sejak di IPO kan udah naik tinggi banget kan. Jadi ya kita mungkin ya nggak berharap banyak-banyak banget lah. Kalau teman-teman ada di Arko ya sudah nggak usah lihat ini lagi. Jadi kita tinggal ikutin aja pergerakannya si Arko. Apalagi dia dikonfirmasi ya oleh sektornya dia. Jadi ya mungkin masih akan ada pergerakan menuju ke atas nih si Arko. Arko kan kalau nggak salah sekarang kan udah all time high ya. Ya ini Arko. Jadi dia udah di all time high-nya dia. Ini kan apa IPO-nya kan di bawah situ ya. Nah, high kemarin itu kan di 870 ya. Jadi ini udah all time high. Jadi sky is the limit kalau untuk Arko. Ya, jadi ya udah tinggal ikutin aja pergerakannya kalau sudah ada. Nah, ini pergerakannya makanya kan dari kemarin kan kita mau lihat nih. Ini kan udah 90 derajat nih. Kapan ya dia jebol turun gitu kan? Nah, ternyata habis itu dikonfirmasi oleh brand. Ya, brand. Jadi setelah dia money spot, ini udah ada pergerakan. Walaupun memang pergerakan momentumnya sangat-sangat kecil, ya, tetapi ini jelas mengkonfirmasi pergerakan sektornya. Ya, itu brand satu. Kemudian yang kedua itu adalah KIN, KEEN. KIN ya. Ini KIN. Jadi dia sebenarnya sudah break, ya, ini udah break ya kalau saya kecilin nah biar yang di IG kelihatan ini kan udah break kemudian dia masih di daerah ngebest ya udah best
Jadi ini pergerakannya juga sama, pergerakan yang kecil. Ya, ini pergerakan, tapi dia mengkonfirmasi kalau pergerakannya untuk sektornya, iya benar ya. Jadi udah ada yang ada sesuatu yang dikejar lah EBT itu ya. Kita nggak tahu apa, tapi yang pasti kalau teman-teman sudah ikut di ARKO, ini cuma mengkonfirmasi doang, oh pergerakan ARKO-nya udah pas ya. Nah, satunya lagi adalah PGEO. PGEO kan kemarin kita lihat dia ada di money spot, betul ya? Nih ya. Jadi ini sudah berapa hari? Ini sudah masuk ke 1 minggu di money spotnya. Jadi nanti ya teman-teman mungkin lihat seperti brand gitu ya. Jadi dia mengecil, 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 mengecil. Ya ini kan kita lihat volumenya ya. Volumenya mengkonfirmasi ya. Volumenya juga sama kan. Itu hampir boleh tidak ada pergerakan di situ. Kemudian 20, 50-nya di situ ya. Jadi dia kayak menggantungkan. Itu udah ciri-ciri banget kan untuk money spot-nya kan. Nah, sekarang tinggal dia ada manipulasi nggak ke bawah. Kalau tidak, ya berarti dia akan naik seperti brand. Nah, yang kita harapkan dari money spot adalah candle besar ya. Setelah dia periode dia udah mengecil begitu, ada candle besar yang nongol di daerah situ. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin oh Arko saya ketinggalan, mungkin kayaknya apa ya saya nggak setup saya nggak di situ misalnya kan. Nah, brand kalau misalnya masuk, oh kayaknya udah memang udah cukup tinggi ya walaupun ini udah bergerak. Ya, nah teman-teman bisa lihat PGEO. Nah, cuman PGEO ya saya cuma mengingatkan kan ini BUMN kan. Jadi pergerakannya ya biasanya sama-sama pemerintah ya. Jadi pergerakannya ya teman-teman mesti perhatikan aja lah ya. Bisa sangat pelan, bisa juga gejolaknya cukup kencang. Nah biasanya kalau saham-saham BUMN gejolaknya cukup kencang itu akan agak-agak ada yang mengendalikan. Gitu. Itu biasanya kayak gitu ya. Ini yang kita lihat loh ya selama ini. Oh ya, kemudian teman-teman kalau update aplikasi RTI ya RTI itu udah keluar tuh yang saya tadi siang saya posting di grup tele ya. Jadi kita bisa ngeliat HK dan Haki. Nah, itu cukup inilah buat saya sih cukup sangat menarik ya di mana si RTI itu bisa memberikan kepada kita data itu. Ya, ada yang HK dan Haki. Teman-teman tahu kalau dia HK, ya HK nih ya kalau dia terjadi di proses pengumpulan barang, ah ini teman-teman udah bisa lihat oh dia sedang melakukan pengumpulan barang kalau dia HK ya. Tapi kalau pergerakannya ini adalah pergerakan yang kita bilang apa ya? Pergerakan yang memang pergerakan gitu ya. Maka mereka yang antri ya antri itu jelas akan cukup banyak yang di HK ya. Nah, kalau pergerakannya untuk turun ya teman-teman akan lihat hakinya juga cukup banyak. Apalagi kalau di tengah kepanikan ya di tengah kepanikan. Jadi yang haki itu banyak sekali. Yang haki ya. Jadi dia misalnya nih ada pengumpulan barang nih. Ya ini saya gimana jelasinnya ya kalau tidak ada pergerakan sama sekali ya. Jadi ilustrasinya sih sebenarnya gampangnya adalah teman-teman lihat harga beras ya. Ini kan udah mulai turun tuh harganya ya. Tetapi waktu beberapa minggu yang lalu pada saat harga beras tidak ada. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Mereka HK namanya. Ya, mereka HK. Beras harga berapapun dihajar sama dia. Pokoknya ada barang dihajar sama dia. Nah, itu HK ya. Itu ya teman-teman bisa lihat itu adalah tanda kepanikan di mana mungkin di situ ada FOMO terjadi di sana. Ya, FOMO terjadi di sana apalagi kalau misalnya pergerakan teknikalnya kayaknya nggak ada apa-apa, apalagi kalau dia ada di 90 derajat. Nah, kalau yang banyak sekali yang HK, jangan ikut. Ya, jangan ikut. Itu biasanya ya antara euforia dan kepanik. Jadi FOMO di situ. Itu cukup lumayan lah kalau teman-teman bisa menerjemahkan HK dan hakinya itu. Ya. Nah, begitu juga dengan penurunan. Jadi kalau turun, kemudian banyak sekali yang haki. Nah, teman-teman jangan ikutan nampung. Jangan ikutan tampung. Kenapa? Karena ya itu panik. Orang jual terus. Nah, lebih baik ya kita tinggal lihat ke teknikal. Di mana kira-kira saya bisa saya bisa ngambil gitu ya di tengah kebalikannya. Masuknya di mana? Oh, masuk ke ini, masuk ke apa itu namanya ke emiten. Jadi misalnya contoh teman-teman ambil PGEO, ketik PGEO, nanti turunin ke bawah di atasnya order book. Di atasnya order book itu kelihatan tuh HK dan Haki.
Ya, masuk ke emitennya dulu, ya masuk ke emiten. Kalau di informasi umum ya pasti nggak kelihatan. Masuk ke emiten dulu. Jadi misalnya contoh ini hari ini ada bergerak brand misalnya, ya, nah, lu masuk ke brand, terus habis itu kan di atasnya itu adalah cat kan, cat yang lain cat itu. Nah, kemudian bawah itu ada informasi mengenai hari itu. Nah, bawahnya itu adalah HK dan HQ. Ya, itu informasinya. Jadi kalau teman-teman belum ada, update. Ya, di-update. Ya, nah, update habis itu nongol. Ya, hari ini kebetulan pas saya mengupdate itu, nongol gitu ya. Jadi ya cukup menarik sih ada yang haki-haki itu. Ya, informasinya kurang lebih kayak gitu. Ya, apalagi teman-teman buat teman-teman yang scalping itu ya sangat-sangat itu ya, sangat-sangat menarik sekali. Gitu buat scalping ya. Oh, banyak yang HK nih. Oh, banyak yang HK, ya gue tungguin. Gue tungguin sampai HK dan hakinya itu kayaknya range-nya mengecil kan. Nah, di situ biasanya yang scalping udah mulai jualan. Kayak gitu loh. Ya, cuman ya saya nggak bermain di situ sih ya. Ya, jadi ya informasi aja buat teman-teman ya. Oke, ini adalah EBT ya. Yang kedua, saya mungkin nggak akan lama-lama ngomong itu. Nggak tahu, saya nggak tahu PGO kayak gimana ya. Saya nggak ngecekin ya. Nah, teman-teman ya, terus habis itu yang kedua, sektor yang kedua yang mau saya bahas itu adalah sektor yang berhubungan dengan minyak. Ya, berhubungan dengan minyak. Ini cuma mengupdate buat teman-teman. Kalau Medco kemarin sudah break, kemudian Akra juga sudah break ya. Ini Medco sih baru ngebreak kemarin ya. Ya, jadi ya mungkin saja akan ada potensi untuk pullback. Ya, mungkin saja akan ada potensi untuk pullback ya. Kita nggak tahu lah dia akan pullback apa enggak ya. Tetapi informasi terbaru itu mengatakan bahwa apa itu namanya OPEC ya. OPEC akan memotong lagi atau memangkas lagi angka produksi mereka. Jadi artinya harga minyaknya ini berpeluang untuk naik ya. Ini harga minyaknya. Ini kita memperhatikan adalah di atas 80 kan. Nih ya, ini catnya masih sama kok. Teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya ya. Catnya masih sama. Jadi kalau teman-teman gambar strukturnya, ini 80 ini adalah harga yang apa kita bilangnya? Harga yang krusial, harga yang penting. Titik pentingnya. Ya, titik pentingnya untuk harga minyak. Jadi kalau dia break, teman-teman bisa lihat ini. Ya, ini kan resisten satu, ya ini dua, ini agak ini ya, tiga, ini empat ya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja kalau dia break. Ya, begitu break, berarti ada potensi mungkin dia akan ngelanjutin trend. Ya, bukan ngelanjutin, berubah trend. Ini minor loh, kita bicara mengenai minor. Ya. Nah, begitu 80, apakah dia bisa ke 90? Ini ya tinggal kita ikutin. Jadi kalau pergerakan harga minyak sudah ada kayak apa ya kita bilang ya, sudah ada reaksi pada teknikalnya, maka kita nggak heran dengan reaksi pada Medco, apalagi Medco Akra gitu ya. Apalagi ada sentimen cukup menarik untuk Medco dan Akra yaitu dividends, ya yaitu dividends. Jadi yang pasti akan di price in oleh mereka itu adalah ya untuk paling dekat itu adalah dividends. Ya, adalah dividends. Jadi yang kita mungkin akan kita tunggu itu adalah kira-kira reaksi harganya itu akan sampai ke mana. Gitu. Kalau teman-teman udah punya ya sudah tinggal ikutin aja. Ya, saya mungkin pakai untuk swing ya. Sekali lagi untuk yang minyak-minyak itu paling cuma buat swing doang. Kita nyimpan ini kelamaan juga nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena harga minyak yang naik itu tidak disertai oleh fundamental ekonomi ya, fundamental ekonomi global. Ya, kita lihat lah kayak Jepang resesi ya, walaupun mungkin teman-teman lihat di pasar sahamnya all time high ya, kayak itu ya. Jadi mungkin kayak kebalikan ya, lu bilang ekonominya resesi tetapi harga-harga sahamnya itu kayaknya all time high banget gitu lah. Itu kan bertolak belakang sekali ya. Ya, itu yang teman-teman juga mesti perhatikan. Fundamentalnya itu yang nggak pas. Ya, pergerakan harga minyak kalau diikuti oleh fundamental ekonomi itu jelas akan jadi sustain ya, akan jadi stabil, dia akan naik, memang akan ada pergerakan naik. Tetapi kalau misalnya fundamental ekonomi global ya, apalagi masuk ke resesi segala macam kan, di mana kita tahu Jepang itu sebenarnya adalah konsumen minyak terbesar ya, konsumen minyak terbesar karena dia adalah pengimpor ya, dia adalah importir minyak itu sendiri karena dia nggak punya kan minyak kan, jadi dia adalah importir
minyak ya. Jadi kalau di Jepang sendiri masuk resesi, harga minyak naik. Ini kenapa? Ya, kenapa? Nah, jadi kita kaitkan dengan kenaikan harga minyak pada pemangkasan produksi. Ya, pemangkasan produksi itu pasti efeknya itulah ya, pasti ada efek kepada pergerakan harga. Kenapa? Karena suplainya dikurangin. Suplai kurang, ya walaupun permintaannya ya mungkin kita bilang tetap atau berkurang ya, karena suplainya terus dikurangin ya otomatis akan ada sedikit pergerakan harga di sana. Kemudian yang masalah di Timur Tengah itu harga minyak ya, ini saya udah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek lah di videonya ya. Oke, nah yang kita lihat saat ini adalah pergerakan breakout dari Medco sama Akra. Kalau Akra itu udah all time high. Jadi kalau all time high ya sama kayak Arko kan, itu sky is the limit. Ya, walaupun ada artikel mengatakan kayak JP Morgan ya, JP Morgan bilang ya dia cukup ini pesimis dengan pergerakannya si Akra. Ya oke ya, karena kita juga nggak buat ini kok, nggak buat position Akranya, ya karena itulah makanya kita swing juga di sana. Ya kenapa dia pesimis ya? Karena ekonomi global yang ada tidak menunjukkan sebuah pergerakan yang akan membuat si harga-harga saham kayak Medco, Akra itu stabil gitu, terus naik gitu. Ini yang kita lihat ya untuk sentimen dari pergerakannya. Cuman saat ini yang mungkin yang bisa jadi patokan kita adalah kita ikuti fundamentalnya. Jadi kalau kita ikuti teknikalnya. Jadi kalau teknikal mengatakan udah break, jadi mungkin ini masih akan ada ini pullback-nya ya. Kita lihat ini ada daerah di mana supply demand sih mungkin akan terjadi di daerah sini ya. Jadi mungkin akan ada pullback-nya. Jadi tinggal siap-siap aja ya, karena pergerakannya belum tinggi nih, belum banyak. Ini kalau bergeraknya cuma baru berapa sih? Baru 6%. Ya, baru 6%. Akra juga sama. Jadi kalau dia minggu depan ada koreksi, ya wajar aja ya. Nah, ini juga sama ya. Ini sudah bergerak, saya buang aja. Ya, ini udah ada pergerakan dan kemudian dia udah sempat nge-break. Ini juga nggak gede. Kalau hitung dari sini, ya sampai ke sini ya baru sekitar 2-3% ya. Tetapi ini all time high untuk si AKR-nya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat ya itu all time high. Ya, lihat ke sebelah nggak ada high yang setinggi itu kan. Jadi ini all time high buat si akranya ya, buat akranya itu all time high. Oke, jadi kalau all time high ya sky is the limit. Cuma pergerakan harganya ya ini masih belum konsisten naik terus. Jadi otomatis ya kita masih bersiap dengan stop loss-nya. Ya, masih bersiap dengan stop loss-nya. Ya, kecuali dia udah bergerak terus ya sampai akhirnya kita bisa aktifkan yang namanya trailing stop. Ya, ini ya. Ya, mungkin kalau teman-teman tanya Elsa gimana, Esa gimana? Ya, oh ya, ada satu lagi yang murni minyak, cuman kita nggak trading ya di grup itu ya, NRG ya, NRG. Ya kita lihat aja sekilas ya. Cuma saya nggak trading aja di grup ini. Nah, kalau teman-teman lihat NRG, kemana dia? Ya di situ aja ya. Malah nggak ngapa-ngapain ya. Malah sempat ngebreak ini. Ya, ini kalau ini low-nya itu di ini ada low. Cuman kalau lihat ini ya, lihat strukturnya, dia sebenarnya masih downtrend ya kalau si ini ya. Nih. Ya, ini kalau teman-teman gambar aja. Ini teman gambar ya dari sini. Ini adalah high. Ini high ya. Kemudian dia turun ya, turun terus habis ngebreak mana di sini ya. Ini saya buang dulu deh biar gambar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada satu pergerakannya si NRG. Sampai sini. Oke. Ya, kemudian dia hari ini ngebreak ya. Ngebreak ya, tetapi ya mungkin dia masih di daerah-daerah situ ya. Nah, karena itulah kita bisa melihat satu lagi. Ini kan break ya. Ini kan nggak break nih. Kenapa kita nggak ambil yang ini? Karena close-nya nggak di situ. Ya, ini kita ambil yang ini. Dia akhirnya jadi bos. Ya, jadi ada bos kan. Karena dia close di bawah. Kalau teman-teman biar gampang, ya teman-teman bisa lihat kan dilancatkan. Ya, ini close di bawah. Close di bawah. Ini udah confirm bos. Ya, bos itu berarti break struktur. Buat teman-teman yang mungkin masih saya tahu struktur market itu adalah sesuatu yang
cukup rumit gitu ya, lebih rumit daripada teman-teman tentukan support resisten kan. Besok kita ada kelas kan, ya besok ada kelas. Jadi pastikan teman-teman yang alumni price action, ya alumni coaching itu siapin waktu aja karena kita 2 hari kan, Sabtu dan Minggu untuk price action. Jadi kita akan bahas lagi nih soal bagaimana cara menggambar struktur. Jadi biar merefresh kembali teknik ini karena buat saya ya support resisten struktur itu adalah hal yang paling penting. Kalau teman-teman bisa menguasai struktur, teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan harganya ya. Jadi kalau teman-teman juga tahu trennya itu seperti apa. Ya, jadi yang kita lihat dari NRG ya. Ini saya cuma membahas kilas aja NRG ya. Ini adalah high-nya. Ini adalah high-nya ya. Kemudian dia turun, ini adalah satu pergerakan. Ini satu pergerakan. Ini satu pergerakan ya. Kalau ini berarti internalnya ya, pergerakan cuma struktur internalnya. Oke. Nah, kemudian dia sampai ke bawah, tidak berhasil break ini, tidak berhasil break sampai akhirnya break ini. Nah, begitu dia break ya kita tinggal cari kan tingginya di mana. Oh, ini. Berarti ini adalah lower high-nya. Ini adalah lower high-nya. Nah, ini adalah high-nya. Ini adalah lower high-nya. Ya, sehingga kita udah mulai bisa dapat struktur lower high ya. Tinggal kita lihat low-nya di mana ya. Low-nya di daerah mana nih? Apakah dia masih ini kalau teman-teman lihat dari apa ya, orang bilang pattern-patternan ya. Ya, ini kan setelah dia turun kemudian dia base. Ya, turun kemudian base. Ini artinya apa? Invert flag, ya kan? Invert flag. Jadi kalau dia lanjut itu berarti masih akan ini kalau dia lanjut ya. Berarti masih akan ada potensi untuk turun lagi ke bawah kalau lanjut ya. Ini kalau teman-teman yang bermain pattern tuh. Ya, ini kan berarti lanjut ya, berarti tinggal turun lagi ke bawah. Ini NRG. Oke, ya. Cuman ya kita nggak bermain di sektor ini. Oke. Dan ya ini energi, saya hanya cuma membahas kilas ya, tapi yang kita lihatin dari kemarin itu adalah Medco sama Akra. Ya, walaupun mungkin dalam minggu depan itu ada potensi koreksi dulu. Ya, ada potensi koreksi. Ya, sembarilah nunggu si harga minyak, mana harga minyak? Harga minyak tembus 80. Ya, harga minyak tembus 80. Ya, kalau harga minyak tembus 80, nah ini ada peluang. Ya, ditambah lagi dengan sentimen dividends. Gitu. Ya. Nah, kalau cukup nggak masalah. Saya juga memang sekalian mau mempersiapkan diri untuk besok ya. Jadi saya mau ingatkan untuk teman-teman yang peserta untuk besok, sekaligus yang alumni yang mau ikut, kita akan mulai saya lupa besok jam 9 ya. Jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Jadi kemungkinan besar kita akan sampai jam 1, jam 2, sorry, jam 2. Kemudian Minggu juga sama, jam 9 pagi sampai jam 2 siang ya. Jadi teman-teman persiapkan diri aja kalau misalnya mau riset, nanti kan ada link ya. Nah ini mungkin jadi salah contoh ya yang sering kita bilang ya. Pergerakan 90 derajat, nah turunnya juga 90 ya, kayak gitu ya. Apalagi grup ini. Oke, 140 cukup kuat nggak? Saya mungkin akan lebih memilih untuk support di daerah 130. Ini 130 karena 140 kan sebenarnya adalah sebelum apa kita mau katakan dia sudah break belum gitu ya. Sudah selesai belum trendnya? Nah, belum. Karena dia harus ngebreak 104 ya, 104 karena strukturnya kan begini. Jadi kalau dia mau selesai trend ini, maka dia harus ngebreak ke bawah. Nah, kalau dia nggak ngebreak ke bawah, ini belum. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat trendnya, kita pasti akan jauh lebih memilih support yang ini. Ya, nih kalau teman-teman mau lihat volumenya, support ini jauh lebih kuat di mana nih? 127 ya rata-ratanya dia. Jadi ini adalah daerah orang bilang apa ya? Supply demands ya, supply demands gitu. Jadi dia akan lebih kuat di daerah 130 dibandingkan dengan di atas. Di atas kan nggak ada apa-apa. Benar nggak? Volumenya kan teman-teman bisa lihat ini. Nah, ya kan? Nah, volumenya kuat di mana? Gede kan daerah sini kan di berapa ini 127 126. Ya, jadi daerah-daerah sini. Jadi kalau kita bilang volume ya volume memang kuat sekali di daerah situ. Nah, ini lihat ini deh. Lihat supply demand kan. Ini kalau saya kotakin ya.
Nih kan, ini money spot, ini money spot. Jadi pengumpulan barangnya di situ. Ini ya. Kemudian habis itu gonjang-ganjing, habis itu brand. Ya, kita lihat weekly deh. Nah, tuh lihat weekly. Money spotnya di mana? Di situ kan. Lihat kan ini weekly. Ya, kalau lihat di daily kan jadinya begini. Ya, habis itu bank. Oh, ini ada nih. Kalau di daerah berapa sih? 127 sampai 120 kurang lebih. Ya, mungkin kita akan tunggu daerah situ. Tapi kalau pergerakan turunnya begini, ya udahlah lebih baik nanti aja dulu tunggu dia ngebest dikit ya baru naikin. Cuman ya ini sekali lagi ya, ini grup teman-teman tahu lah ya. Ya daripada ini mendingan imas kalian. Cuma memang kalau pergerakan yang ini lebih enak ya, lebih enak aja buat teman-teman yang agresif, jauh lebih enak gitu kan. Tapi kalau yang konservatif ya lebih baik pilih ini ya. Cuman ya naiknya ya pelan-pelan gitu. Itulah itu bedanya ya. Ya kan kita kan seringkali tidak mau saham-saham yang bergeraknya pelan-pelan. Padahal justru yang bergerak pelan-pelan itu yang jauh lebih enak itu ikutin ya. Kenapa? Karena ya buat saya sih jauh lebih enjoy ya. Teman-teman merasakan prosesnya. Ini kalau kalau kita ngomong lagi soal kehidupan ya. Jauh lebih apa ya? Lu menjadi jauh lebih kokoh gitu ya kalau lu ngelewatin prosesnya, ada prosesnya gitu ya, nggak instan. Nah, kalau yang pergerakannya cepat-cepat itu kan instan kan. Ya kalau dia instan ya pasti teman-teman ya tahu lah, dia juga pasti akan instan juga turunnya. Elsa kenapa turun? Ya nggak tahu. Ya kalau dia turun nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lihat teknikalnya, ya mungkin memang belum ya. Oh ini ya hari ini ya. Oh ya hari ini gede ya turunnya ya. Wow volumenya gede banget ya. Nggak tahu ini kenapa turun ini. Ya, saya juga nggak tahu beritanya apa, tetapi kalau lihat dari pergerakannya, ini bisa jadi cuma ngusir dong ya. Karena kayaknya nggak ada apa-apa ya. Kalau di pasar juga kayaknya nggak ada apa-apa ya. Ya bisa jadi cuma ngusir doang ya. Tapi ya nggak tahu, saya nggak ngikutin kalau Elsa. Ya teman-teman yang ikutin mungkin ada apa nggak di daerah situ? Ya apakah ada sesuatu di dalamnya? Oh laporan keuangannya tidak bagus. Oh oke. Ya udah ya. Jadi udah kejawab lah ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman kalau misalnya belajar trading ya, coba lihat beras itu. Ya, coba lihat beras. Secara psikologi, sebenarnya kalau teman-teman mau lihat, itu sebenarnya beras ada. Ya, beras ada. Lu mau cek ke pasar, ada kok. Yang jual beras tetap ada. Stoknya tetap ada. Ya, kemudian ya paling cuma kosong-kosong di minimarket, supermarket, itu kan kosong kan. Nah, begitu kosong, terus ditambah lagi dengan berita. Ya, ini sentimen, ini berita ya ditambah lagi dengan berita jadi menimbulkan kepanikan itu orang panik gitu kan nah panik terus habis itu diborong ya tambah nggak kelihatan itu barang gitu ya nah tetapi begitu teman-teman udah dapat barangnya udah lagi konsumsinya nggak gede tapi diborongnya lumayan gede ya nah jadi orang-orang itu yang udah beli cukup banyak itu kan dia nggak akan datang lagi minggu depan kan ya nah nanti ketersediaan barang atau supply-nya itu nanti kalau udah tersedia nanti akan jadi numpuk. Orang-orang yang di rumah kan udah punya stok kan, udah punya stok gitu kan. Jadi ya karena udah pada numpuk, ya udah dia nggak beli, stoknya numpuk di situ ya lama-lama harganya turun. Gitu. Ini supply demand kan. Jadi kalau teman-teman lihat di order book, lihat di harga itu ya kurang lebih kayak gitu. Nah, begitu teman-teman lihat dihaki, dihaka terus kan. Wah, lama-lama kan jadi FOMO kan? Ya kan? Nah, kalau begitu udah FOMO, apa yang teman-teman lakukan? Ya ikutan. Ya ikutan beli. Ya itu sebabnya kenapa saya selalu menyarankan teman punya trading plan. Habis itu jangan diliatin. Ya kalau memang udah waktunya masuk, ya datanglah di sore hari. Kenapa? Harga close itu jauh lebih penting buat kita. Ya, jadi jangan sampai kita kejebak dengan FOMO-nya. Udah naik kenceng di pagi hari kan, ya lu kejar. Kemudian di sore harinya dia kembali ke harga yang memang sebenarnya. Ya, jadi makanya datang sore. Habis itu kita nggak ketinggalan dengan apa nggak sampai ikutan FOMO-nya. Gitu. Itu makanya kenapa teori mengatakan harga close itu penting. Ya, teman-teman juga bisa ngerasakan gitu kenapa dia teori kenapa ada teori seperti itu ya karena pasti melalui pengamatan kan ya
Karena teori inilah, karena teori kenapa harga close itu penting, karena dia akan meniadakan yang namanya emosi psikologi yang terjadi di pagi sampai menjelang closing gitu. Gitu. Itu ya makanya kayak analogi beras lah. Lu lihat kayaknya beras di mana-mana kosong pada saat lu pergi ke supermarket kosong. Tinggal segini ya. Apa ya pokoknya nggak ada, terus ditambah lagi dengan berita mengatakan bahwa oh ya beras di sini kosong, Bandung nggak ada barang nih ya, akhirnya harus diimport dari kota lain gitu kan ya. Nah jadi ikutan panik. Nah begitu ikutan panik lu kan nimbun kan ya, ini nimbun barang nih. Wah, barang ada nih, barang ada keluar lagi di display di supermarket, diserbu. Ya, diserbu. Nah, lu kan udah punya barang nih. Dan hampir bilang semua udah punya barang. Ya. Nah, sedangkan suplainya tetap ada sebenarnya, cuman ya enggak keburu aja distribusinya. Nah, begitu lu semua udah punya barang, ya kemudian di supermarket juga sudah punya barang, ya. Nah, tiba-tiba tidak ada demand. Kenapa nggak ada demand? Karena di rumah gue masih ada stok. Ya, di rumah gue masih ada stok. Nah, nggak mungkin gue beli lagi. Buat apa gue beli lagi? Nanti kutuan ini beras. Gitu? Nah, terus habis itu mulai permintaannya mulai menurun. Kenapa? Karena mereka udah punya barang. Nah, nextnya apa? Ya barang-barang semua udah ada. Ya habis itu harga balik ke normal. Lu beli 100.000 nih. Sekarang 69.500. Gimana? Jadi harganya pasti akan nyungsep turun kan? Balik ke fundamentalnya. Gitu ya. Tadinya euforia. Ya makanya kenapa kita nggak kejar saham-saham yang harganya naik. Ya saham-saham yang harganya naik kita nggak kejar. Nah sama harga beras pada naik nih, wah lu harus kejar ini nih, gitu kan? Nah kita nggak kejar. Ya kenapa? Karena langganan kita masih mengatakan paling naik 10.000, naik 9.000, naik 8.000, ya udahlah di rumah masih ada kan, ya dan toh ya saya nggak tahu lah, mungkin hoki saya lah ya, pas ke supermarket dapat 69.500, ini masih harga normal kok, gitu kan. Nah ini kan euforianya kan, ya euforianya kita nggak kejar. Nah nextnya begitu supply demand ya udah kembali stabil, lo akan lihat harganya nyungsep kembali ke harga fundamentalnya, harga eceran tertingginya 69.500 gitu. Nah ini dari sini aja teman-teman bisa belajar. Oh ini loh trading kayak gini. Ya kalau trading ya lu harus bisa mengendalikan emosi lu. Ya kalau lu trading maka lu harus tahu bagaimana membaca pergerakan harga yang tercermin di ini technical ya ke dalam emosi yang lu baca ini, emosi apa yang sebenarnya sedang ada pada chart ini. Ya, emiten ini sedang ngapain gitu. Nah, karena itulah makanya kita nggak berpatokan full di technical. Ada hal-hal yang kita pakai sebagai dasar untuk menilai pergerakan harga. Salah satunya adalah fundamental, yang kedua adalah sentimen atau berita-berita yang ada. Kalau nggak ada bensinnya, nggak bakalan naik harganya. Ya kan? Fundamental mau sebagus apapun, tapi tidak diberitakan, nggak akan jadi. Nah, sentimen ini ya benar-benar bisa menggerakkan harga nggak? Lu cek waktu kemarin, waktu pemilu. Ya, waktu pemilu. Lihat berita-berita itu bisa mempengaruhi pilihan lu nggak? Ya, bisa nggak? Nah, karena itulah sentimen itu menjadi salah satu hal yang perlu lu perhitungkan. Ya itulah berita-berita itu kenapa gue kumpulkan di tele. Ya agar kita bisa nilai. Nah bagaimana menilainya? Nah itu kemarin waktu pemilu itu teman-teman harusnya udah bisa melihat bagaimana sebuah berita atau sebuah opini digiring sehingga bisa mempengaruhi pilihan lu. Ya enak ya, maksudnya udah ada contoh-contohnya ya. Teman bisa lihat lah. Ya kalau lu terpengaruh dengan berita-berita itu, artinya berita itu berhasil ya menaikkan tujuannya gitu. Nah, kalau teman-teman balik lagi ke apa namanya ke trading, ya itu kayak gitu. Itu namanya sentimen. Bagaimana opini itu dibuat agar lu bertindak. Ya akhirnya ini dia. Oh udah gue ikutan. Ya ditambah lagi fundamentalnya bagus, ditambah lagi teknikalnya pas. Nah itu yang akhirnya berkolaborasi menaikkan harga atau menurunkan harga. Ya.
Oke, ya sampai sini harusnya cukup cukup dipahami lah ya. Ini apa? Ini ADMR. Oh, nah Cleo. Nah, kita bahas ya sebentar ya. Cleo. Cleo kemarin, dari kemarin saya kan udah bilang kan, Cleo titik pentingnya di mana? Di 700 sama 800. Ya, di 700 sama 800. Nah, 700-nya kan dia sudah break. Dan dia udah close di atasnya. Ya, next-nya apa? Dia akan nyuji 800. Nah, jadi selama dia ada di atas 700, ya udah itu udah satu tembok, udah dilewatin kan? Ya. Nah, next-nya apa? Lu akan tunggu dia break 800. Oke? Lu akan tunggu dia break 800. Kemarin sebenarnya udah bagus, hari ini turun berapa? Turun 3% lebih. It's okay, nggak masalah. Kenapa? Karena kemarin itu udah naik 4,8%. Ya, jadi kalau dia naik terlalu cepat, ya dia turun, udah dia tutupin juga nggak masalah. Selama dia ada di atas 700. Oke, kenapa? Karena kan tadi ya, bilangnya apa ya? Tembok pertama itu di 700. Tembok pertama itu 700. Nah, kalau dia udah di atas 700, itu semuanya udah ngelewatin satu tembok. Nah, kemudian dia tembok satu lagi mana? Di 800. Ya, 800 berapa ini? Iya, di sekitar 800. Nah, ini adalah tembok satunya lagi. Jadi kalau dia udah bisa ngelewatin 800, ya, ngelewatin 800, maka teman-teman tahu dia sudah punya peluang untuk lanjut kembali. Nah, ini kalau nggak salah 800 itu sudah all time high. Ya, benar ya. 800 sudah all time high. Nah, kemudian sky is the limit buat dia. Ini, sky is the limit ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau nggak kelihatan, saya ambil line chart. Nah, ini nggak usah 800, ini sampai di sini aja nih. Berapa nih? 755. Ya, 755. Ini sebentar. Kalau kita lihat daily, oh enggak, daily-nya di sini. Di berapa? 765. Ya, jadi kalau teman-teman mau pasnya, ada di 765. Jadi kalau dia bisa break 765, ya sebenarnya dia udah punya potensi untuk melanjutin kembali trend. Ya, cuman kalau kenapa 800? Karena saya lihat shadow-nya. Udah, dia cuma memastikan aja sampai shadow-shadow-nya tembusin. Ya kalau dia udah break 800, ini kan dia akan bergerak. Ya, lanjut lagi. Ya, apalagi 800 itu adalah all time high. Ya, all time high sky is the limit. Jadi udah sabar aja. Ya, sabar aja. Kasih dia waktu untuk berkembang. Gitu, ya. Ya, masih ingat ya, pergerakan besar itu butuh waktu. Ya, kalau nggak ingat besok ikut. Ya, saya ocen teman-teman lagi di kelas. Bris kayaknya hampir boleh bilang semua finance turun ya. Nih, ya, ini Bris. Ya, ini udah lihat ya, dia udah pullback kembali. Ya, sama BBTN juga sama kalau nggak salah. Ya, cuman kan kita udah siap kan? Kita udah siap kan? Kalau dia habis break, ya berarti kan ada potensi pergerakan sideways. Ya, jadi ini masih sesuai skenario semua. Kalau dia masih sesuai, udah kita nggak usah pushingin dia. Ya, ini 20 ya. 50-nya kan belum kan ya. Ya, akan lebih seru kalau dia nyentuh 50 dan dia bertahan di situ. Mari kita lihat. 50, oh 50-nya jauh banget ya. 50-nya di 2160 ya. Ya, oh ini kena 20 kemudian naik ya. Ya kita tinggal lihat aja. Ini udah pasti semua akan ada sideways-nya. Kemudian tunggu RUPS ya untuk kepastian dividendnya. BCA udah dapat belum ya dividendnya berapa ya? Ya BCA, BRI, BNI, BMRI itu semua udah janji bagi dividen. BNGA, NISP, kayaknya BRIS juga ya. Ya BRIS ya. BBTN juga udah kelihatannya udah mulai berjanji ya akan bagi dividen juga gitu. Jadi ya ayolah kita mau nggak mau ya kita tunggulah. Tunggu nanti dividennya berapa gede. Kalau sesuai dengan ekspektasi pasar, kejar lagi itu. Oke, saya pikir saya akhiri dulu ya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu besok jam 9 pagi ya. Benar nggak sih jam 9 pagi? Nanti saya update ya di tele ya. Nanti saya update deh ya. Benar saya update nanti ya. Ya artinya teman-teman tinggal receipt untuk ya besok Sabtu dan Minggu. Ya gratis ya Bu. Karena memang receipt selalu gratis kan. Ya. Oke ya. Jadi besok Sabtu Minggu kemudian 1 bulan ke depan di Maret apa coaching ya. Itu berarti kita akan ketemu di Kamis dan hari Sabtu ya. Kamis dan Sabtu. Jadi siapin waktu aja untuk bersama bulan Maret. Oke. Thank you semuanya untuk waktunya ya. Kita ketemu di besok ya di kelas ya. Oke, thank you semua. Saya izin pamit. God bless.